Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita menjalani kehidupan dengan tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan haramnya musik, ya, akan haramnya musik. Baik dari Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang mengharamkan musik seperti dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan ada dari umatku kaum yang mereka menghalalkan al-hira, menghalalkan zina, wal harira dan menghalalkan sutra bagi lelaki, wal khamra dan menghalalkan bir, wal ma'azif dan menghalalkan alat-alat musik. Ini 4 perkara yang disebut oleh Nabi akan ada umat dari kaum dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghalalkan 4 perkara ini. Zina, kemudian kain sutra bagi lelaki, kemudian khamr dan alat-alat musik. Ini menunjukkan semuanya perkaranya haram. Sebagaimana zina haram, sebagaimana khamr haram, sebagaimana pakaian sutra bagi laki haram, demikian juga alat-alat musik. Dan sabda Nabi akan ada yang menghalalkannya menunjukkan dia hukumnya haram. Namun akan ada yang menghalalkannya. Dan hadis ini disahihkan oleh banyak ulama. Hadis ini disahihkan oleh banyak ulama. Ya. Sebagian orang ingin mengatakan musik halal berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ulama besar dan dia juga ahli hadis. Dan dia mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari ini. Namun ini kesalahan dari beliau. Beliau menyelisih para ahli hadis yang lain. Ini disebut oleh para ulama disebut dengan zallah, kesalahan para ulama. Oleh karenanya yang menukil ijma' tentang haramnya musik dari 4 mazhab dan mazhab yang lain semua mengatakan musik itu ijma' diharamkan. Terutama mazhab Syafi'i, akan kita nukil perkataan ulama Syafi'iyah. Adapun Ibnu Hazm yang mendhaifkan hadis ini, perkataan dia salah. Oleh karenanya diselisih oleh para ulama, ya, tentang hadis yang lebih pakar daripada beliau dari berbagai macam zaman. Di antaranya yang mensahihkan hadis ini adalah Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari mensahihkan hadis ini, makanya dimasukkan dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Dan siapa ragu dengan Al-Imam Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil hadis, ya, pimpinan para ahli hadis yang hafalannya sangat luar biasa, diakui keilmuan beliau. Kemudian demikian juga Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili, Ibnu Hibban, saya sebutkan para ulama yang mensahihkan hadis ini. Terutama ulama Syafi'iyah yang mensahihkan hadis ini. Karena kita sedang berbicara tentang orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, yang menjadikan para ulama Syafi'iyah sebagai marja' mereka, sebagai sumber ilmu mereka. Di antara para ulama Syafi'iyah yang mensahihkan hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Shalah, ulama besar di madzhab Syafi'iyah. Al-Hafidz Ibnu Katsir, dari ulama juga Syafi'iyah. Ibnul Mulaqin, juga dari ulama Syafi'iyah. Zainuddin Al-Iraqi, juga dari ulama Syafi'iyah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga dari ulama Syafi'iyah. Ini semua ulama Syafi'iyah, ahlul hadisnya ulama Syafi'iyah, semuanya mensahihkan hadis ini. Belum dari ulama-ulama mazhab yang lain. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dengan berbagai macam mazhab, semuanya mensahihkan hadis ini. Oleh karenanya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm tatkala mendhaifkan hadis ini merupakan kesalahan. Dan jangan kita menjadikan kesalahan ini sebagai dalil untuk ini masalah khilafiyah. Karena sebagian orang demikian. Kenapa musik dibahas ini masalah khilafiyah? Kita bilang enggak, ini ijma' ulama. Ibnu Hazm salah. Tidak ada yang mendukung dia. Ibnu Hazm salah. Dan kesalahan ulama tidak boleh dikatakan sebagai dalil untuk membolehkan. Kalau kita caranya demikian, maka terlalu banyak perkara yang kita halalkan. Contohnya seperti mut'ah. Mut'ah ada saja ulama Ahlussunnah yang bolehkan. Ada. Ini satu mut'ah, ada saja ulama. Tapi kita bilang tidak bisa, ini kesalahan dia. Ulama semua ijma' hukumnya haram. Contohnya lagi berhubungan dengan istri lewat dubur. Ada saja ulama yang bolehkan. Nah, kalau kita bilang ada ulama yang bolehkan semua jadi halal, ya kita bilang nggak bisa seperti itu. Ini juga haram. Contohnya minum bir kalau birnya bukan dari anggur. Ini mazhab Hanafiyah, dari mazhab sebagian ulama Hanafiyah. Yang jadi haram katanya kalau birnya dari anggur. Tapi kalau dari selain anggur, dari korma, dari singkong, nggak apa-apa birnya. Meskipun teler, nggak apa-apa. Ya, kita bilang ini memang ada pendapat ulama demikian. Namun ini perkataan yang keliru. Maka diingkari oleh para ulama. Oleh karena tidak semua masalah khilaf kemudian kita mengatakan khilafiyah. Kapan masalah khilaf kita toleransi? Tatkala khilafnya kuat. Banyak ulama berpendapat demikian, banyak ulama berpendapat begini. Ini kita masalah khilafiyah harus lapang dada. Bahkan saya katakan manhaj Ahlus Sunnah dalam menghadapi masalah khilafiyah, manhaj Salafi dalam menghadapi masalah khilafiyah berlapang dada jika benar-benar khilafnya kuat. Bukan kemudian mencaci maki satunya, merendahkan satunya, menyesatkan satunya. Orang yang seperti ini bukan bermanhaj Salafi dalam hal ini. Bukan bermanhaj Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah punya manhaj, di antara manhajnya manhaj dalam menghadapi masalah khilafiyah yang kuat. Adapun masalah seperti ini, masalah syadz, kata para ulama ini pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh, ya, kesalahan ulama. Contohnya masalah musik. Karena saya benar dapat sebagian orang mengatakan ini masalah khilafiyah. Ibnu Hazm mendhaifkan hadis tersebut. Akhirnya ya musik ada ulama yang bolehkan. Kita bilang siapa ulama yang bolehkan? Seluruh 4 mazhab mengharamkan. Dia mencari-cari pendapat ulama yang keliru. Kalau begitu caranya, terlalu banyak yang kita bolehkan nanti. Seperti saya katakan tadi, mut'ah, berhubungan istri lewat dubur, minum khamr. Yang penting bukan dari anggur, bir bintang boleh, bir anu boleh, bir bulan, bir matahari semuanya boleh. Seperti ini. Oleh karenanya tidak bisa dijadikan dalil seperti ini.